Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita kembali belajar tentang basic speaking atau speaking dasar ya. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Nah, sebelum kita mulai pada materi, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, segera tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan pula tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video bahasa Inggris yang lain yang tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja masuk pada materi, yaitu greeting. Greeting ini salah satu materi dasar dalam speaking ya. Greeting artinya sapaan. Jadi bagaimana kita menyapa orang dalam bahasa Inggris. Oke. Apa saja yang bisa kita gunakan? Ya, yang paling umum adalah ucapan-ucapan pada part of the day ya, atau bagian-bagian hari. Misalnya di sini ada good morning, atau dalam bahasa kita selamat pagi gitu ya. Oke, good morning ini dia digunakan untuk menyapa. Ya, memang untuk menyapa atau say hello. Ya, jadi dia digunakan untuk say hello dan tentu di pagi hari ya, karena morning itu artinya pagi. Pagi hari itu jam berapa? Ya, jadi secara ada dua peranggapan ya, kalau dilihat dari jam. Nah, memang morning itu dimulai dari jam setelah jam 12 malam. Nah, itu sudah masuk pada morning ya. Nah, tapi kadang-kadang orang punya peranggapan kalau masih gelap maka itu masih dalam keadaan night, malam gitu. Jadi kalau sudah agak terang baru mereka mengatakan morning. Right ya. Nah, jadi sama halnya dengan budaya di sini gitu ya. Tapi secara bakunya memang morning itu after 12 p.m. ya, setelah 12 p.m. atau masuk pada 12 a.m. ya, mulai jam 12 pagi itu ya. Oke. Kemudian good morning ini bisa diucapkan secara jelas good morning, bisa juga good morning, atau goodnya hilang menjadi morning gitu saja ya, morning. Kemudian yang kedua adalah good afternoon. Secara stressing intonasinya itu afternoon gitu ya, nunnya yang dipanjangkan, bukan afternoon tapi afternoon. Good afternoon atau good afternoon begitu ya. Jadi yang betul adalah good afternoon. Alright, jadi good afternoon digunakan untuk menyapa juga tentunya ya. Dia digunakan untuk menyapa, digunakan pada siang sampai dengan sore hari. Yang disebut siang berarti ketika matahari sudah dianggap tepat di atas kepala itu ya, atau jam 12 siang. Nah, sampai dengan sore hari sebelum langit menjadi gelap. Nah, itu masuk dalam kategori afternoon. Ada istilah good day ya, good day. Nah, itu juga bermakna selamat siang, bukan untuk selamat sore ya, tapi selamat siang. Nah, hanya saja itu sudah jarang digunakan. Masih sering digunakan itu pada Australian English. Nah, itu pada beberapa referensi menyatakan seperti itu ya. Nah, maka kita pakai saja yang umum. Daripada good day, lebih baik good afternoon untuk mengucapkan selamat siang. Kemudian ada good evening ya, evening. Nah, ini diucapkan kalau langit sudah gelap ya, langit sudah gelap. Karena kalau kita berpatok pada jam itu kadang-kadang memang
terutama pada negara-negara 4 musim ya. Pergeseran-pergeseran matahari itu bisa terjadi lebih sering dan lebih ekstrim daripada di negara tropis seperti di sini ya. Bisa jadi pada musim tertentu jam 5 sore itu sudah gelap ya, tapi pada musim yang lain jam 5 sore masih terang. Gitu ya. Nah, jadi katakanlah good evening itu diucapkan ketika langit sudah mulai memasuki maghrib ya, gelap. Nah, itu kita pakai good evening. Dan yang jelas good evening ini digunakan untuk menyapa juga ya, digunakan untuk sapaan, menyapa ya, di malam hari. Ya, di malam hari. Kenapa menjadi penting untuk memahami good evening? Karena nanti akan disandingkan dengan good night. Nah, ini seringkali teman-teman keliru dalam mengucapkan selamat malam ya. Pakainya good night harusnya good evening, atau pakainya good evening harusnya good night. Nah, apa bedanya? Nah, disinilah bedanya ya, bahwa good night ini digunakan untuk berpisah. Kalau kita bandingkan dengan good evening, evening seperti yang lain digunakan untuk menyapa. Ya, maksudnya apa? Apabila kita bertemu dengan orang, maka yang kita ucapkan adalah good evening. Di malam hari ya, di malam hari ya. Nah, kita ketemu maka kita sapa, "Hai, good evening." Begitu ya, atau ketika kita membuka sebuah acara. Ya, membuka sebuah acara maka di malam hari ya, kita sapa dengan good evening. Sementara good night ini digunakan untuk berpisah ya. Nah, baru ketemu sudah good night. Nah, berarti mau berpisah, belum mengucapkan hai, selamat malam yang pakai good evening sudah good night. Belum apa-apa sudah mau pisah, itu nanti jadinya ya. Maka jangan keliru. Kalau baru ketemu dengan orang, jangan bilang good night tapi good evening. Nah, nanti setelah ngobrol kemudian pamitan mau balik begitu ya, baru bilang good night. Ya, misalnya okay, well I have to go home now, good night gitu ya. Wah, saya harus pulang sekarang, good night. Nah, bisa juga misalnya pamit mau tidur. Nah, itu pakainya good night ya. Teman-teman membuka sebuah acara kemudian menutupnya. Nah, maka bisa mengucapkan good night ya. Jadi good night ini memang untuk berpisah, untuk menutup ya, bukan untuk menyapa di pembukaan. Oke, nah, jadi perhatikan itu ya. Mulai sekarang teman-teman jika baru masuk di sebuah forum misalnya, kemudian meminta izin, bilang good evening, jangan bilang good night ya. Ketemu orang di malam hari baru ketemu, bilanglah good evening, jangan good night gitu ya. Nah, tapi yang jelas memang good night ini malam hari. Terus durasinya bagaimana? Nah, yang jelas kalau night saja ya, night saja itu biasanya malam yang sudah lebih larut daripada evening. Ya, katakanlah misalnya jam 9. Nah, itu orang cenderung menggunakan at night ya. Secara normalnya ya. Kalau misalnya jam 6 itu sudah gelap begitulah, maka sudah masuk evening. Dan jam 9 atau bahkan jam 8 orang sudah menganggap itu malam yang cukup larut, bilangnya night. Tapi tetap kalau untuk sapaan, untuk ujaran ya, baru ketemu ya tetap pakainya good evening walaupun sudah jam 9 atau jam 11 ya. Nah, karena baru ketemu. Kalau sudah berpisah baru bisa menggunakan good night. Right. Nah, jadi itu perbedaan antara good night dengan good evening. Kemudian ada beberapa ujaran dalam greeting yang lain ya. Nah, yaitu yang pertama, nah ini ketika meeting atau bertemu, nah selain pakai good yang tadi itu ya, good morning, good afternoon, good evening, nah itu ada ucapan-ucapan lain yang kita juga bisa gunakan sebagai sapaan. Misalnya how are you ya, artinya apa kabar. Nah, jadi menyapa orang dengan apa kabar ini juga hal yang sangat umum. Selain itu kita bisa menggunakan how are you doing. Nah, how are you doing artinya apa? Artinya juga apa kabar, sama ya. Ada perbedaan nggak? Tidak ada, sama aja.
Cuman memang yang lebih populer adalah how are you karena memang lebih pendek, lebih gampang ya. Oke, kemudian ada juga yang ini lazim di dunia anak muda ya, yaitu kata what's up. Nah, WhatsApp ini bisa bermakna hai, panggilan gitu ya, hai. Ini juga bisa digunakan sebagai sapaan ketika ketemu. Nah, bisa juga what have you been up to? Ya, what have you been up to? Sibuk apa sekarang? Sibuk apa akhir-akhir ini gitu ya. Nah, sekarang ini aktivitasmu apa aja? Nah, itu maksudnya what have you been up to? Biasanya ini digunakan pada teman yang sudah agak lama nggak ketemu ya, makanya basa-basi tanya ngapain aja untuk saat ini gitu ya. Oke, nah bisa juga hai, where have you been ya. Where have you been itu artinya dari mana saja. Nah, ini juga digunakan untuk orang yang udah lama berpisah terus baru ketemu. Nah, where have you been ini biasanya kemudian dilanjutkan dengan ini ya, what have you been up to itu. Oke, ya tidak harus, tapi seringkali seperti itu ya. Oke, kemudian ada ucapan untuk separating atau berpisah ya. Selain tadi good night, ada apa? Ya, berpisah bisa kita pakai goodbye. Nah, goodbye ini hal yang sangat umum ya. Kesan pertama, kesan mendasar dari goodbye itu memang berpisah untuk waktu yang lama atau nggak ketemu lagi ya. Tapi faktanya goodbye ini lazim dipakai sehari-hari ya. Misalnya penyiar radio ketika menutup acara ya bilangnya goodbye gitu ya. Nah, jadi tidak harus berpisah kemudian nggak ketemu lagi. Ya, goodbye bisa bermakna sampai jumpa. Ada lagi see you ya. See you ini artinya juga sama ya, sampai jumpa. Dalam bahasa teks biasanya disingkat dengan C dan U karena pengucapannya kan see you juga ya. Oke, see you artinya sampai jumpa. See you around. Nah, artinya juga sama ya, sampai jumpa. Nah, jadi satu ujaran, satu maksud bisa diwakili dengan banyak ujaran. Take care. Nah, take care ini artinya jaga diri. Nah, ini ketika berpisah biasanya kemudian diakhiri dengan kata take care, jaga diri ya, gitu ya. Alright. Nah, jadi itu beberapa kalimat atau ujaran-ujaran yang sering dipakai untuk greeting ya, untuk menyapa orang dalam bahasa Inggris. Oke, kita ketemu lagi untuk material lain pada video-video berikutnya. Thank you.